Apa itu? Ya, perhatikan. Saya ulangi, patut kita berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dengan perjuangan beliau yang sangat luar biasa. Kalau dikaji, kalau kita dengarkan kajian-kajian perjuangan beliau, rasanya semua umat Islam ini meneteskan air mata. Ya, perhatikan, perhatikan. Ya, nanti kalau saya tidak diperhatikan, nanti saya yang mau memperhatikan kalian, saya suruh maju ke depan nanti. Supaya tujuannya apa? Supaya kalian itu paham, mengena di hatinya. Saya mau nembak hatinya ini. Ya, saya mau nembak hatinya, saya tidak mau nembak badannya. Buat apa nembak badannya kalau hatinya nggak kena? Nggak takluk kan? Iya, kira-kira begitu bahasa anak muda sekarang. Tapi tujuan saya menembak secara akidah, iman dan takwa. Saya mau tembak dengan keimanan dan ketakwaan. Saya mau masukkan, merasuki ke jiwa-jiwa kalbumu, yaitu jiwa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan saya. Ya, bukan menembak dalam keadaan bahasa anak muda cinta, bukan. Menembak hatimu, saya mau mengisi hatinya yang dalam keadaan kalut, hayalan, penuh hayalan. Itu hati yang, kalau bahasanya orang agama itu hati yang kosong. Ya, hati yang kosong itu begitu, diisi dengan rayuan-rayuan, bujuk rayu setan. Nauzubillah. Ini yang perlu kita buatkan sebagai penangkal. Tentunya kita isi dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah setan akan takut dan lari terbirit-birit. Ya, sudah sering dibahas oleh bapak pembinanya tentang kekebalan hati kita dari godaan-godaan atau rayuan setan yang jahat. Ya, tidak ada setan yang baik kan? Setan itu selalu jahat. Makanya kalau jahat berarti kita itu temannya setan. Jangan ya, jangan mau menjadi orang yang jahat. Yang jahat suka merugikan orang lain. Baik, kembali kepada tema. Tolong diperhatikan, tinggal 5 menit. Jadi kalau saya perhatikan tadi, siswa-siswi MA yang sudah besar-besar, bahkan balik, akil balik, maupun yang belum, siswi MTS, kalau kita dalam keadaan membaca surat Tul Yasin, kita tidak boleh main-main. Atau surat apa saja, yang penting membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah beberapa kali saya katakan, saya bilang, kalau kita dalam keadaan mengaji, membaca ayat suci Al-Quran, kita tidak boleh main-main. Kenapa tidak boleh main-main? Karena yang kita baca itu adalah kalamullah, perkataan-perkataan langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha kuasa, maha pencipta, maha segala-galanya. Kamu mau apa saja minta kepada Allah. Ya, jadi Allah berhak mengatur apa saja yang dikehendaki. Jadi Allah itu, perhatikan, Beni. Allah itu mendengarkan atau menyampaikan hajat hambanya sesuai dengan keinginannya. Tolong, ini hati-hati, keras dan tajam perkataan saya ini. Dan ini benar. Allah Subhanahu wa ta'ala
menyampaikan dan mendengarkan dan melihat apa di dalam hati seorang hambanya. Kalau hambanya dalam keadaan mengaji tidak serius, ya jawabannya tidak serius. Allah menjawab tidak serius. Kalau kamu dalam keadaan berdoa kamu tidak serius, jawabannya juga tidak serius. Kamu main-main, Allah mempermainkan kamu. Mau nggak dipermainkan? Yang Maha Kuasa dipermainkan sama temannya saja sudah kecewa, ya. Apalagi sama Allah, pengatur semua makhluk hidup maupun yang mati. Apapun yang dikehendaki pasti akan bisa. Hatimu yang bodoh, yang gelap gulita, kalau Allah mau, kalau kamu mau, ini kalau kamu mau ya, kalau kalian mau semua atau kita semua ini mau, maka Allah akan berikan. Tetapi tentunya dengan sungguh-sungguh. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sukses dari dunia sampai akhirat. Pasti kuncinya ingat kepada Allah dan minta kepada Allah. Jalani proses ikhtiar, berdoa, usaha, tawakal dan tawaddu. Ya, itu. Jadi saya harapkan lain kali atau kedepannya terus, kalau kita dalam keadaan mengaji, membaca suratul Yasin ataupun ayat-ayat yang lain, kita harus serius, tidak boleh main-main. Nanti kamu kebiasaan main-main. Boleh main-main tetapi ada waktunya dan tempat yang lain. Di dalam majelis, mengaji, berzikir, khiziban dan lain sebagainya tidak boleh main-main. Kita harus serius. Nanti setelah itu kamu boleh bergurau dan main-main dengan temannya. Ya. Jadi ini perlu kita ubah diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau mengubah diri kita, kapan lagi? Pak Guru juga tidak mampu mengubah hati kalian. Hanya memberikan pandangan-pandangan, nasihat, solusi, lalu kembali kepada kalian sendiri. Entah mau jadi orang yang baik dan benar atau mau menjadi orang yang jahat, terserah, itu menjadi pilihan, ya. Tetapi tujuan orang tua dan pesan-pesan orang tua yang perlu kita ingat, tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi orang yang jahat. Ada enggak pesan orang tua seperti itu di sini? Tidak ada. Jadi kita harapkan jangan sampai kita mengecewakan orang tua kita. Kita buat mereka bangga, kita buat mereka senang. Luar biasa bangganya orang tua kita melihat kita menjadi orang yang sukses, paling tidak bermanfaat di masyarakat. Beni sekarang mungkin dia agak nakal-nakal, kita tidak tahu besok doanya, doa orang tuanya bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Dan yang lain-lainnya. Ya, dan yang lain-lainnya. Tentu sekarang kita tidak tahu kita mau jadi apa nanti, karena kita masih dalam keadaan proses menuntut ilmu. Ini saya bahas sedikit lagi, tambah 2 menit tentang surat Yasin. Kembali, Yasin ini kalau kita kaji dan pahami, maknanya sangat luar biasa. Ya. Yasinan ini atau surat Yasin ini adalah kumpulan satu Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat, 6.666 ayat. Kumpulannya ada di surat Yasin. Luar biasa, subhanallah. Ini menjadi kayak rangkuman isi satu bungkul Al-Quran. Makanya kalau kita niatkan surat Yasin ini menjadi obat hati kita, insya Allah kita akan tenang dan yakin pasti. Apapun menjadi niatmu, pasang niat,
insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Yang sering menghayal, merana, tidak tenang, baca surat Yasin, insya Allah tenang. Ya, yang ingin rezekinya lancar, barakah, baca suratul Yasin, insya Allah dibuka pintu rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang menjadi niat kita, insya Allah akan dikabulkan. Inilah keagungan mustajabnya surat Yasin. Makanya kalau kita mengaji di sini sambil pasang niatnya ibadah, kemudian supaya ilmu yang kita tuntut menjadi barokah, tetap sehat, rezekinya lancar, dan lain sebagainya. Jangan hanya baca-baca tanpa niat. Innama a'malu binni. Kalau niatnya hanya baca, ya tidak ada, kita tidak tahu, malaikat bingung ini niatnya apa, mau dicatat untuk apa ini. Kalau niatnya untuk ibadah, ya paling tidak catat ibadah. Kalau ikut-ikutan tidak jelas, pasang niat. Makanya mengerjakan sesuatu itu harus dengan niat yang ikhlas. Lebih-lebih tentang mengaji, harus kita pasang niat kita yang baik, supaya arahnya, tujuannya jelas. Ini tentang kelebihan dan keutamaan daripada surat Yasin. Menjadi obat, menjadi penenang jiwa, insya Allah rezekinya lancar dan lain sebagainya. Cita-citanya akan cepat dikabulkan. Mari berudu. Kalau dalam keadaan susah, gelisah, tidak tenang, merana di rumah, cepat ambil air wudu,